Hai Sobat Pans, di video kali ini aku akan bahas PT Dharma Henuwa Tbk atau dengan kode sahamnya DEWA. PT ini berdiri sejak tahun 1991 dan bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan dan energi. Kita lihat di sini statistik saham DEWA di tahun 2025. Kapitalisasi pasarnya di 9,11 triliun, kemudian saham yang beredar 40,69 miliar lembar, harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir 244, dan harga terendah 52 minggu terakhir 63, kemudian kinerja year to date-nya plus 101,8%. Saat ini DEWA sedang melakukan transformasi besar. Perusahaan bergeser dari model subkontraktor asset light menjadi kontraktor utama atau in-house untuk grup Bumi. Progres dari transformasi ini sudah terlihat di semester pertama tahun 2025. Armada DEWA digunakan untuk 67% dari total pemindahan material, naik 41% di periode yang sama tahun lalu. Dan total material yang dipindahkan mencapai 74,5 juta BCM yang tumbuh plus 7,1% secara year-on-year. Nah, sepanjang tahun 2024, kapasitas produksi DEWA mencapai sekitar 100 juta BCM. Kapasitas ini didukung oleh kedatangan armada XCMG batch pertama dan BCA Fleet yang mulai beroperasi di kuartal keempat tahun 2024. Transformasi DEWA dimulai sejak tahun 2023. Pada model lama, perusahaan memang bisa menekan belanja modal atau CAPEX menjadi rendah, tetapi margin keuntungan hanya sekitar 6,9%, dan kontrol operasional juga terbatas. Dalam model baru, DEWA mulai fokus membeli armada sendiri untuk menggantikan peran subkontraktor. Di tahun 2023 sampai 2024, mereka melakukan pengadaan XCMG batch pertama sebanyak 120 unit. Selanjutnya direncanakan masuk ke BCA Fleet untuk mendukung lonjakan kapasitas di tahun ini. Yang dimana pendanaannya fase awal dibiayai dengan kombinasi vendor financing dari XCMG, leasing, serta kas internal. Dan pada tahun lalu, DEWA mengamankan fasilitas sindikasi 2,3 triliun untuk CAPEX loan dan tambahan fasilitas modal kerja sebanyak 500 miliar untuk kebutuhan operasional harian. Nah, kemudian kinerja DEWA pada kuartal kedua tahun 2025 tetap positif meski cuaca kurang mendukung di beberapa site utama. Pendapatan mereka 1,5 triliun, minus 3,8% secara kuartalan, dan plus 4% secara year-on-year. Kemudian pendapatan mereka di kuartal pertama 3,1 triliun, yaitu plus 6,5% secara year-on-year. Nah, kontribusi armada in-house terus meningkat, kisaran 66% dari total volume. Kemudian kita lihat EBITDA margin naik ke 26%. Peningkatan ini didorong oleh penerapan Good Mining Practice atau GMP, termasuk pit staging dan smooth haul yang menekan biaya per BCM lewat efisiensi jarak angkut dan penghematan BBM. Kemudian operasional dan laba mereka, volume material dipindahkan 49,7 juta BCM, plus 73% secara year-on-year. Kemudian laba bersih di kuartal kedua tahun 2025, yaitu 99 miliar, di mana plus 43,9% secara kuartalan, dan plus 1.484% secara year-on-year. Nah, secara kumulatif pada kuartal pertama tahun 2025, laba bersih mencapai 168 miliar, yaitu plus 1.080% secara year-on-year. Lalu kemudian kita melihat memasuki periode tahun 2025 sampai 2026, DEWA berada dalam fase transformasi, seperti target volume pemindahan material, yaitu 130 sampai 150 juta BCM, kemudian didukung oleh ramp-up armada baru, dan target utilisasi armada 80% pada tahun 2026. Lalu kemudian, perseroan berencana melakukan restrukturalisasi keuangan dengan menghapus defisit earning menggunakan keuntungan selisih kurs. Dan langkah ini diharapkan bisa membuka peluang pembagian dividen di masa depan. Lalu kita lihat outlook DEWA tetap positif, didorong oleh ramp-up dari fleet mereka yang lebih cepat dari target, kemudian potensi kontrak eksternal dan non-afiliasi,
Lalu transformasi model bisnis dari ketergantungan by volume menjadi cost plus margin. Namun ada risiko yang perlu dicermati Sobat Pans. Yang pertama, cuaca ekstrim yang bisa mengganggu operasional, kemudian beban utang dari pembiayaan eksternal. Nah, saat ini Dewa diperdagangkan pada valuasi 8,0 kali, yang sedikit di bawah rata-rata industri yaitu 8,7 kali. Nah, perubahan besar yang dilakukan Dewa menunjukkan keseriusan perusahaan untuk tumbuh lebih kuat dan mandiri. Dengan armada baru, keuangan yang lebih rapi, serta peluang ekspansi ke tambang mineral, Dewa punya prospek cerah ke masa depan. Nah, meskipun ada tantangan seperti cuaca ekstrim dan beban utang, perusahaan tetap optimis bisa meningkatkan produksi, menjaga margin keuntungan, dan kedepannya membuka peluang bagi pemegang saham untuk menikmati dividen. Jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit Rp1 juta dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Pandin Sekuritas Pontianak.